Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan membahas bab 2, kali ini di subbab terakhir yaitu subbab 2.14 mengenai masalah maksimum dan minimum untuk turunan fungsi trigonometri. Mari kita mulai. Jadi masalah maksimum dan minimum merupakan salah satu contoh saja dari masalah kontekstual yang melibatkan turunan fungsi trigonometri. Setelah mempelajari berbagai rumus dan jenis-jenis turunan fungsi trigonometri, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada video kali ini akan dibahas contoh kasus penggunaan turunan fungsi trigonometri untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Pada dasarnya, soal aplikasi turunan fungsi trigonometri merupakan tipe soal analisis yang membutuhkan informasi visual. Dalam hal ini berarti informasi berupa gambar, sehingga kita dapat menemukan model matematikanya dan kita dapat menyelesaikan permasalahan atau soal cerita tersebut. Sebagai contoh, perhatikan kasus berikut. Sebuah danau buatan berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari 500 meter. Seseorang ingin berenang dari tempat A ke tempat B dengan cara berenang lurus dari A ke C, kemudian berjalan menyusuri tepi danau dari C ke B seperti pada gambar berikut. Jika kecepatan berenang orang tersebut 1 meter per second, kecepatan berjalannya 2 meter per second, jarak dalam M meter, dan total waktu yang dibutuhkan dalam T detik, maka tentukan sudut tempuh agar waktu yang dibutuhkan orang tersebut, yaitu untuk berenang dan berjalan ini, minimum. Kemudian juga tentukan total waktu minimum yang ditempuh oleh orang tersebut. Untuk solusi atau penyelesaiannya, maka kita perlu menyajikan soal cerita tersebut dalam bentuk gambar yang lebih representatif seperti ini. Kemudian, kita dapat merumuskan waktu yang dibutuhkan oleh orang tersebut untuk kemudian berenang dan berjalan sepanjang busur BC. Perhatikan, bila sudut A-nya θ, maka sudut O itu akan 2 θ. Ingat, sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Untuk TAB dapat kita tuliskan secara matematis, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari A ke C dengan cara berenang, ditambah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak dari C ke B dengan cara berjalan kaki, di mana nilai waktu itu akan sama dengan jarak dibagi kecepatan, yaitu jarak AC per kecepatan ia saat berenang dan panjang busur BC saat ia berjalan kaki. Perhatikan bahwa AB merupakan diameter, sehingga panjang AB adalah 1000 meter. Dan dari segitiga ABC, kita peroleh panjang AC sama dengan AB cos θ, sehingga kita dapatkan nilai AC-nya adalah 1000 cos θ. Kemudian menggunakan perbandingan panjang busur dan keliling, kita peroleh panjang busur CB menurut persamaan panjang busur CB dibagi keliling sama dengan 2 θ per 2 pi, jika nilai CB adalah 2 θ dikali 2 πr per 2 pi, yang sama dengan 1000 θ. Kemudian substitusikan data-data yang diperoleh, yaitu CB dan AC ke persamaan T yang ini, sehingga sebagai akibat kita peroleh nilai TAB-nya adalah 1000 cos θ per 1 ditambah 1000 θ per 2. Kemudian, agar waktu yang dibutuhkan minimum, maka turunan dari D TAB atau waktu tempuh dari A ke B tadi dengan cara berenang dan berjalan kaki terhadap sudut tempuhnya itu harus sama dengan 0. Menggunakan aturan turunan fungsi trigonometri, maka kita peroleh nilai θ-nya sama dengan pi per 6. Untuk buktinya saya serahkan sebagai latihan. Kemudian kita substitusikan θ yang diperoleh ke persamaan TAB sedemikian sehingga kita peroleh total waktu minimum yang ditempuh oleh orang tersebut adalah, dengan kita memasukkan θ-nya sama dengan pi per 6 ke persamaan yang tadi, sebagai akibat kita peroleh nilai TAB-nya itu adalah 500 dikali akar 3 plus pi per 6 second. Oke, demikian pembahasan saya mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk masalah maksimum dan minimum. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Untuk soal nomor 1, buktikan θ sama dengan pi per 6 dengan cara menurunkan TAB yang telah kita peroleh tadi. Untuk soal nomor 2, ini kita buktikan dengan menggunakan persamaan geometri, dan kita tentukan luas PQRS maksimum saat alfanya sama dengan θ. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikut.